Selamat pagi semuanya. Di video kali ini, hari ini tanggal 20 Januari, saya akan menjelaskan namanya cabung. Cabung itu seperti apa aja yang berhubungan dengan cabung sehingga bisa memancing cabung itu keluar. Dan ada beberapa jenis cabung juga. Oke. Seperti yang kita ketahui semua ya, cabung itu di Cana Maru sangat penting sih buat keindahannya sih ya. Orang rata-rata pasti nyari cabung dulu. Oke, kita langsung mulai aja, nggak perlu buang waktu terlalu lama. Saya akan jelaskan tatapan cabung. Yang pertama nih, bisa dibilang cabung, kalau saya bilangnya bakat cabung. Salah satu contohnya kurang lebih seperti dia. Ini kamera, cahaya begitu ya. Seperti dia, seperti apa? Itu kurang lebih di pinggir-pinggir barnya sudah terlihat ada putih-putih, tapi hanya tertangkap oleh kamera. Kasat mata masih belum. Nah, ini baru bakat cabung nih. Bakat. Nanti dia akan jadi cabung basah, lalu akan mutasi lagi ke cabung kering. Ini baru cabung basah ibaratnya ya. Cabung basah. Nanti akan masuk ke cabung basah. Cabung basah seperti ini kurang lebih lah, banyak. Cabung basah. Nanti dia ada kondisi tertentu akan terlihat akan hilang juga. Kayak ini juga saya jelaskan. Ini masih termasuk ada campuran cabung basah dan cabung kering. Kalau cabung basah itu kalau kondisi lagi di ketapang rata-rata tidak terlihat lah ya, kasat mata lah ya. Kayak apa ya? Saya kasih lihat contohnya dulu nih. Listrik dari motor. Ini cabung basah soalnya dia. Kita pancing dulu ya. Intinya bakat cabung seperti tadi, hanya terlihat garisnya. Nah, ini cabung basah nih. Ini baru dikuras. Dia hanya akan terlihat kalau dia lagi ada mental atau kondisi tertentu sudah settle, dia akan terlihat jelas. Tapi kalau lagi kena ketapang atau lagi kondisi gini, dia akan mudar. Itu cabung basah. Oke. Kurasi dia, maklum lah. Harusnya sih cabung basah dia udah banyak sih. Motor lagi. Sedangkan dia ini kenapa kena lampu semua begitu ya? Ini yang disebut cabung kering tuh, ada satu sisik mutih-mutih jelas, kena ketapang pun juga tidak akan bikin itu tampak hilang atau gimana sih. Saya tutupin dulu deh. Oke. Sedangkan yang ketiga itu ada namanya pot. Pot itu tuh bintik-bintik hitam di dalam satu sisik, itu tuh bintik hitam tuh, itu potnya ya. Pot. Kita akan sebut itu sebagai bunga apabila dalam satu sisik sudah terdapat keduanya, cabung putih maupun potnya dalam satu sisik. Ini ada beberapa sisik aja sih yang udah nempel. Bisa terlihat itu pot ya, hitam-hitam itu pot atau mahkota sebutannya. Oke, kita akan perlihatkan lagi yang benar-benar jelas. Ya, ini potnya udah ngeblok banget sih. Sekarang kamera gua kalah sama lampu. Ini efek buram nih, efek kotor. Nah, sini baru mulai kelihatan. Kalau dia potnya udah brutal sih, potnya udah ngeblok di bar bawah dia. Kita akan perlihatkan tuh, udah hitam semua, ngeblok. Dan udah bisa dibilang ada yang sudah bunga banyak barnya, karena dalam satu sisik udah pot sama cabung putih. Nah, oke. Sekalian kita bahas ya, apa saja yang mempengaruhi perkembangan dari cabung ataupun pot. Kalau pot itu kan seperti yang kita tahu itu harus ada unsur melamin. Melamin itu kan diproduksi oleh si ikan sendiri, jadi kita hanya bisa kasih makan aja, nggak untuk efektivitasnya. Semua balik lagi ke si ikan punya hormon. Saya sudah baca-baca di banyak dokumenter ataupun apapun dari youtuber lain mengenai cabung ini ya, sisiknya ini memang agak sulit sih kita cerna karena semua hanya menjelaskan soal melamin ataupun apalagi itu yang putihnya saya lupa lah, kristal apa gitu-gitu. Itu semua berhubungan dengan hormon. Entah itu hormonnya itu bisa didapat dari kalsium atau didapat dari protein, itu saya masih mencari tahu sih. Makanya tidak gampang sih ya untuk mancing cabung benar-benar bagus di setiap ikan, karena kebutuhan gizi setiap ikan juga berbeda-beda.
sorry nih guys, hari ini kamera gua aneh, jelek bener. Tukang sampah lagi sekarang. Jadi kalau bisa memberikan pakan-pakan yang protein, kalsium, vitamin D maupun vitamin E yang untuk kulit ya. Pokoknya bisa memancing hormon untuk bekerja seefektif mungkin lah, supaya hormon pada sisiknya itu bisa membentuk apa yang harusnya dibentuk gitu loh. Nggak gampang emang menjelaskannya sih. Kayak dari itu masih saya cari tahu. Nanti kalau udah dapat benar-benar fix apanya aja yang bisa mancing dan bisa bentuk dengan cepat, tentu saya akan info. Mungkin udah ada beberapa orang yang udah menemukan, dan mereka nggak bakal mengajari atau men-share ilmu itu ya, karena itu kan rahasia dapur mereka pribadi ya. Kalau saya sih akan saya share lah, karena semua orang ingin punya ikan bagus kok. Kita hanya membantu saja menjelaskan. Jadi protein itu bisa membantu mungkin ya membentuk hormon. Selain membentuk hormon juga protein dibutuhkan untuk ikan supaya nggak mager. Kayak banyak ikan tuh dikasih pakan hidup dulu untuk mancing, karena pakan hidupnya dari pakan hidup protein lebih murni, sehingga ikan tuh bisa lebih terpancing untuk aktifnya ya. Ini baru dikuras sih, ntar malam dia baru enak. Belum terlihat jelas cabungnya, harusnya udah terlihat jelas. Biarkan saja dulu dah. Lalu apalagi yang mau dibahas? Cabung rata-rata dari pakan itu udang protein bagus, kalsiumnya juga bagus, tapi ya nggak semua ikan juga cocok dengan udang sih. Walaupun ada yang bilang udang pasti bagus segala macam, nggak ada jaminan semua, karena kebutuhan gizi dari si ikan sendiri itu yang menentukan hormonnya untuk bekerja maksimal atau tidak sih ya. Kita hanya bisa prediksi aja sih ya, kurang lebih cuma gitu doang sih ya masalah cabung ya. Saya sendiri juga masih mencari tahu sih, tapi yang jelas memang pakan harus terpenuhi segala gizi dia sih, dari vitamin, mineral dalam air ataupun dari makanan. Lalu dari protein juga menentukan juga, kalsium juga ada efek juga mungkin. Saat semua sudah terbentuk, sudah terpenuhi, baru dia akan mengubah sisik. Di dalam sisiknya itu akan mengubah hormon menjadi hormonnya itu yang menentukan bentuk-bentuk pada akhirnya. Pada saat dia sudah terpenuhi, dia akan membentuk dengan sendirinya sih. Kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa nge-push kayak gimana gitu. Karena saya udah pernah berapa kali nge-push juga nggak semuanya bagus sih. Hanya 1 dari 4 ikan loh yang benar-benar bisa berkembang banyak, yang lain mentok gitu-gitu aja. Oke ya, ini masukannya masih cabung basah karena suka menghilang. Warna udah naik banget ini. Bakat warna, ini bakatnya lebih ke warna. Karena saya setting tank polos ini buat menentukan bakatnya di warna atau di cabung. Kalau di cabung warna akan lebih lama lagi naiknya. Kalau bakatnya di cabung, kalau bakat di warna, cabung akan kalah dengan warna. Warna lebih dulu cepat naik. Gitu aja sih untuk saat ini ya. Bukannya nggak mau nge-share atau nggak ngerti, tapi emang masalah cabung itu memang rumit sih. Kita kalau tanya susu untuk menjelaskan juga mereka akan bingung jelasinnya bagaimana. Cuma bisa kasih saran pakan yang bagus ini. Tapi ya balik lagi, nggak semua ikan bisa cocok ya. Itu aja dulu, terima kasih semua.